Ya, rotasi tiba-tiba di tubuh Partai Demokrat kini dikait-kaitkan dengan lahirnya ormas baru yang digawangi oleh Anas Urbaningrum. Kesimpulan sementara tersebut menguat ini lantaran beberapa pengurus Demokrat yang dirotasi hadir dalam deklarasi ormas yang diberikan oleh Anas. Dan benarkah rotasi terkait dengan tindakan Anas membentuk ormas baru? Apakah ormas Anas menjadi ancaman bagi dinamika di internal Partai Demokrat dan bagaimana Demokrat menempatkan ormas baru bentukan Anas tersebut? Ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Pak Max Pakua di Sumatera Nusantara. Selamat malam Pak Max. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Max, ini apa betul ini pencopotan sejumlah kader Demokrat atau apalah kita sebut rotasi ini karena mereka menghadiri deklarasi ormas yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum, Bang Max? Menyangkut rotasi yang baru saja kemarin dilakukan oleh Partai Demokrat lewat fraksi di DPR RI. Ya. Saya pikir kita sama mengetahui bahwa kita pernah mendengarkan masalah untuk bersih-bersih ketika Kongres luar biasa yang berlangsung di Bali. Tetapi itu pun diberikan tenggang waktu yang lama karena kita ingin juga bahwa teman-teman ya kalau istilahnya ruhut ya kembali ke jalan yang benar lah pada waktu itu. Dan kalau terjadinya rotasi sampai menjadi wacana publik dan diperdebatkan hari ini, saya pikir itu adalah sebuah puncak dari gunung es yang memang bergulir terus-menerus. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan tadi bahwa ada deklarasi dari sebuah organisasi yang didirikan oleh Pak Anas Urbaningrum, semula kalau kita lihat bahwa organisasi yang manapun, ormas manapun ya sah-sah saja gitu. Tetapi ketika kita menarik sebuah garis lurus, ada ormas yang dideklarasikan bertepatan dengan konvensi Partai Demokrat dan dihadiri oleh para teman-teman yang memang selama ini disebut sebagai loyalis dari Pak Anas Urbaningrum. Saya pikir itu menjadi sebuah pemikiran yang memang lantas menjadi sebuah keputusan. Artinya ini kan sebuah persoalan yang memang tidak dinilai sebagai ada undang-undang yang mengatakan dimanapun kita boleh masuk ormas, tetapi ini sesuatu yang memang mungkin agak lain gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah akumulasi begitu ya, apa yang telah diberikan kepada kader-kader loyalis terhadap Anas sudah dikasih waktu, tengah waktu untuk kemudian hal ini ternyata muncul kembali begitu. Jadi apakah Partai Demokrat sendiri melihat ormas yang didirikan Anas Urbaningrum ini mengancam? Oh, jauh sekali. Kalau disebut mengancam tidak. Kita cuma berbicara mengenai masalah etika politik. Artinya ketika teman-teman ini ada di DPR RI yang adalah anggota fraksi dari Partai Demokrat dan juga adalah pimpinan-pimpinan di badan-badan di DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, ada sebuah filosofi bahwa mari kita sama-sama berada pada satu perahu, kemudian kalau kita berkayu sama-sama untuk mempercepat perahu itu. Bukan dikatakan bahwa kalau misalnya partai politik saya ikut SBY dan kalau ormas saya ikut Anas, itu sebuah kalimat yang memang ya kalau diterjemahkan panjang sekali gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pemikiran-pemikiran bahwa kita dilarang atau tidak dilarang untuk memasuki sebuah ormas itu adalah sebuah pemikiran yang wajar, tapi untuk PPI yang dideklarasikan oleh Pak Anas bertepatan dengan konvensi Partai Demokrat dan dihadiri oleh beberapa pimpinan dari Partai Demokrat di sana, itu menjadi pemikiran tersendiri. Ya. Gitu. Kalau tadi Anda mengatakan bersih-bersih begitu ya, dan mereka ini melanggar etika politik, apakah memang mereka melanggar atau memang sudah diincar sebelumnya Pak Max dengan rotasi yang dilakukan terhadap beberapa nama? Kira begini, kalau kita bicara soal apa yang memang pernah terjadi selama ini sejak Kongres luar biasa, kan sudah mencuat ke permukaan. Masyarakat sudah mengetahui. Dan siapa-siapakah kira-kira yang disebut menjadi loyalis, siapa-siapakah yang tidak, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sebuah keinginan kuat dari hasil Kongres bahwa partai ini harus bersih, partai ini harus punya satu tujuan, satu ketekatan bulat dari semua kader Partai Demokrat, dimanapun dia berada, untuk membawa partai ini ke 2014 untuk ya lebih baik lagi Kak, lebih dari 2014 lagi gitu. Bukan karena etika politik, karena Anda mengatakan tadi harus bersih-bersih di dalam tubuh Demokrat sendiri. Gimana? Kurang jelas kan? Tadi Anda mengatakan sudah harus bersih-bersih begitu di dalam tubuh Demokrat. Apakah memang mereka ini sudah diincar bukan karena mereka melakukan pelanggaran etika dalam berpolitik, Pak Max? Kira dicermati bahwa ini adalah sebuah akumulasi dari sebuah perputaran yang sangat padat
dengan ide-ide dari sejak Kongres luar biasa yang memang diambil alih oleh Ketua Dewan Pembina pada waktu itu, yang dalam hal ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang menjadi Ketua Umum. Dan itu tidak bisa dihindari. Ada beberapa teman juga yang memang sekarang kembali dan tidak menampakkan diri sebagai yang sangat ekstrim sebagai loyalis gitu ya. Tetapi sekarang mereka juga sama-sama berjuang terus. Hanya beberapa saja kok yang kelihatannya seperti yang Anda sebutkan tadi, dan akibatnya terjadilah rotasi di fraksi, di pimpinan-pimpinan komisi itu. Iya, Bang Max. Ya, tadi Anda bilang bahwa ini juga adalah akumulasi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut juga loyalis Anas begitu. Nah, kita sudah ketahui apa punishment-nya dari kedatangan mereka dalam deklarasi sebagai bagian dari akumulasi tersebut. Ini apakah ada sanksi lain selain pencopotan dari pimpinan di DPR atau pimpinan dalam tubuh Demokrat? Untuk yang sekarang ini terjadi adalah melepaskan mereka dari jabatan-jabatan yang ada di DPR. Artinya tidak tertutup kemungkinan kalau memang ini berlarut-larut dan ada tantangan-tantangan tersendiri, seperti misalnya ada tantangan baru ataupun ada statement-statement bahwa ada ketua harian yang tidak layak dan lain-lain sebagainya. Saya pikir ini kan perlu dipertimbangkan juga. Apakah itu betul atau tidak? Karena memang rasa like and dislike atau suka dan tidak suka sehingga lahirlah statement-statement seperti itu. Tapi saya pikir semua teman-teman ini baik. Semua teman-teman ini punya jalan pikiran yang sama dengan kita. Saudara Saan Mustafa sendiri menerima keadaan ini dan saya kira yang lain juga menerima. Kalaupun itu nanti akan menjadi sebuah fenomena baru untuk membawa Partai Demokrat ini menuju 2014 yang sukses gitu. Mas, ketika tadi kita melakukan survei terhadap beberapa jejak pendapat kepada warga, mereka mengatakan bahwa Anas masih memiliki pengaruh besar. Apakah memang deklarasi PP yang didirikan Anas ini begitu berpengaruh? Saya kurang bisa dengar kecil sekali suaranya. Sekarang sudah jelas, Pak Mes? Halo, Pak Mes? Dengar kami? Iya. Iya. Ya, kecil. Iya, ketika tadi kita melakukan survei terhadap beberapa warga, mereka mengatakan bahwa begitu besar peran Anas dalam deklarasi ini. Apakah memang ini yang membuat akhirnya Demokrat merotasi beberapa nama?